Ya, tawar menawar. Menawar ya intinya ya. Baik, kompetensi dasar kita itu yaitu yang 3.11 menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Beberapa indikatornya yaitu 1. Menentukan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Yang kedua, menganalisis isi, strukturnya yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Selanjutnya kompetensi dasarnya yang 4.11 mengonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan. Yang indikatornya 1. Merancang kerangka teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan. Yang kedua, menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan. Langsung saja kita teks negosiasi. Ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengertian dan ciri, isi dan struktur, aspek kebahasaan, jenis-jenis, dan tahapan pembuatan teks negosiasi. Nah, ini teks negosiasi. Coba Rusnani tolong dibaca teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang ibaratnya berfungsi sebagai media untuk menyampaikan suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan salah satu pihak. Nah, itu teks negosiasi. Sudah bisa mengerti apa itu yang dimaksud dengan teks negosiasi? Mengerti, Bu? Mengerti, Bu. Inti dari teks negosiasi yaitu suatu bentuk interaksi yang biasanya berfungsi untuk memecahkan suatu masalah yang menyangkut perbedaan kepentingan. Lanjut. Ini menurut para ahli. Menurut Rustono tahun 2008, negosiasi adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh setiap orang. Menurut Robbins tahun 2003, negosiasi adalah sebuah proses yang di dalamnya ada dua pihak atau lebih bertukar barang atau jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama. Selanjutnya menurut Jackman tahun 2005, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Selanjutnya menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang dimana dua pihak masing-masing dengan suatu tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha akan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Nah, ini ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi itu mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, melibatkan kedua belah pihak. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan. Yang ketiga, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang keempat, merupakan sarana penyelesaian masalah. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Yang keenam, biasanya berbentuk dialog atau monolog. Yang ketujuh, teks negosiasi merupakan bentuk komunikasi langsung. Yang kedelapan, mengarah pada tujuan praktis. Yang kesembilan, menyangkut rencana yang belum terjadi. Selanjutnya, struktur dari teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama itu struktur orientasi. Yang kedua, struktur pengajuan. Yang ketiga, struktur penawaran. Yang keempat, struktur persetujuan. Nah, ini aspek kebahasaan pada teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang persuasif. Yang kedua, kalimatnya deklaratif. Yang ketiga, bahasanya sopan. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Yang kelima, menggunakan kalimat yang efektif. Yang keenam, berisi pasangan tuturan. Yang ketujuh, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang kedelapan, menggunakan pronomina. Yang kesembilan, menggunakan kalimat langsung. Yang kesepuluh, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan tidak. Yang ke-11, menggunakan kalimat perbandingan.
Jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama itu ada teks negosiasi tuturan langsung. Teks negosiasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama teks negosiasi pemecahan konflik yang bertujuan untuk memecahkan konflik atau masalah. Yang kedua teks negosiasi kerjasama yang bertujuan untuk menunjukkan permohonan kerjasama antara pengusaha dan pihak bank untuk meminjam modal usaha atau kerjasama yang saling menguntungkan. Ketiga teks negosiasi penjual dan pembeli yang berisikan proses jual beli. Yang kedua, teks negosiasi tuturan tak langsung. Teks ini berbentuk menyurat di mana pihak pertama mengirimkan surat pengajuan dan pihak keduanya menjawab pengajuan tersebut. Ini selanjutnya tahapan pembuatan teks negosiasi. Yang pertama menentukan tujuan. Yang kedua menentukan pihak yang terkait, yang ketiga menentukan konflik, yang keempat menentukan solusi apa saja yang hendak ditawarkan, yang kelima menentukan model kesepakatan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada contoh teks negosiasi antara penjual antara teman di sekolah. Ada yang bisa mempraktikannya? Siapa yang ingin mempraktikannya? Dua orang ke depan sambil membacanya. Dia dengan Siska, silahkan. Sebagai Andi dan Agus, siapa yang ingin menjadi Andi dan siapa yang ingin menjadi Agus? Andi, Agus dan Siska. Andi, silakan. Ya. Contoh teks negosiasi antar teman. Gus, hari ini aku boleh meminjam buku catatan tadi tidak? Ya, belum bisa soalnya aku ingin mempelajarinya. 1 hari saja tidak boleh. Besok sudah pasti aku kembalikan. Memangnya kenapa kamu meminjam catatan hari ini? Tadi aku ketinggalan ketika Pak Guru sedang menulis catatan di papan tulis. Apakah kamu benar kalau besok akan mengembalikannya? Benar, Gus. Saya janji akan mengembalikan besok. Baiklah, aku akan meminjamkan buku catatanku. Terima kasih, Gus. Sudah meminjamkan buku catatan. Ya, silakan kembali ke tempat kalian. Itu contoh teks negosiasi antar teman. Siapa yang ingin meminjam buku? Agus atau Andi? Dari situ yang ingin meminjam buku. Andi. Ya. Itu teks negosiasi antar teman. Apakah kalian sudah paham mengenai teks negosiasi? Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ini kan tujuan pembelajaran kita pada teks negosiasi. Tujuan pembelajaran yang akan ingin dicapai adalah peserta didik mampu membuat teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan teks negosiasi dalam bentuk dialog secara tepat dan penuh tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita. Apakah ini kesimpulan dari pembelajaran kita? Negosiasi sendiri dapat disebut dengan bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi ini biasa dilakukan antara dua pihak atau bahkan lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya secara bersama. Pada beberapa kasus, negosiasi ini melibatkan pihak ketiga atau disebut dengan negosiator. Negosiator ini berperan penting dalam setiap penengah bagi pihak yang melakukan negosiasi dan biasanya mempunyai keahlian dalam negosiasi serta etika bisnis yang baik. Itu saja materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran teks negosiasi? Tidak. Sudah mengerti semua? Sudah. Baik. Ya kalau begitu waktunya sudah mau habis juga. Kita lanjutkan minggu depan kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya. Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong di kembalikan ya proyektornya ya ke